Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bertemu dalam keadaan sehat walafiat walaupun proses pembelajaran pada pagi hari ini kita lakukan secara daring atau online di rumah masing-masing. Anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan, hari ini saya akan membawakan materi mata pelajaran prakarya, materi kita yang pertama, yaitu tentang pengolahan hasil produk peternakan. Tapi sebelum kita memasuki materi pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini dapat menjadi berkah dan menjadi bekal kita untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Saya ingatkan juga kepada anak-anak selama masa PPKM darurat ini, mohon kepada siswa-siswi saya agar tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap berada di dalam rumah. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, materi kita hari ini akan saya bagikan. Anak-anak yang saya banggakan dan saya sayangin, mohon untuk fokus beberapa menit karena saya akan menyampaikan beberapa materi yang nanti materi itu akan kalian catat di buku prakarya. Untuk buku prakarya boleh dilanjut dari buku kelas 8 atau buku baru juga, tapi dengan catatan jangan dicampur dengan mata pelajaran yang lain. Baik, kita mulai ya. Yang pertama, materi kita yang pertama adalah pengolahan produk peternakan. Anak-anak sekalian, kita setiap hari mungkin tidak terlepas dari yang namanya produk peternakan. Baik itu telur, susu, ataupun daging. Karena saya yakin hampir setiap hari kita menjumpai atau kita setiap hari mengkonsumsi produk tersebut. Contohnya mungkin tadi pagi atau kita sarapan menggunakan telur goreng. Atau ada juga yang kemarin baru mengkonsumsi ayam penyet atau ayam geprek, dan itu semua merupakan produk dari peternakan. Jadi saya yakin anak-anak saya pasti sudah familiar atau sudah tidak asing lagi kalau saya sebut tentang produk peternakan. Karena hampir setiap hari kita berinteraksi atau mengkonsumsi produk tersebut. Nah, hari ini kita akan membahas yang pertama satu, pengertian produk peternakan, yang kedua, jenis-jenis produk peternakan, yang ketiga, karakteristik produk peternakan, dan yang keempat, tugas dan refleksi. Jadi, hanya 4 yang akan kita bahas. Saya harap anak-anak bisa untuk fokus sebentar dan menyimak apa yang saya sampaikan. Jika ada yang kurang paham, dan harapan saya anak-anak bisa bertanya dan berdiskusi melalui grup WhatsApp daring sehingga pembelajaran bisa kita lakukan secara 2 arah atau terjalin komunikasi dan diskusi yang lebih menarik. Ya, baik, kita masuki yang pertama, yaitu pengertian produk peternakan. Anak-anak sekalian, siapa yang paham di sini tentang produk peternakan? Dari yang saya sampaikan tadi, hampir setiap hari mungkin kita mengkonsumsi telur, kemudian kita mengkonsumsi daging, baik daging ayam, daging sapi, atau meminum susu. Nah, itu yang semua kita konsumsi dan kita makan itu merupakan produk peternakan. Ada yang tahu apa itu pengertian dari produk peternakan? Ya, benar sekali. Produk peternakan adalah barang atau jasa. Jadi kalau kita berbicara tentang produk itu ada 2 ya nak, yaitu barang atau jasa yang dihasilkan oleh sektor peternakan atau hewan ternak. Jadi kalau tadi produk itu adalah barang dan jasa, nah
Sedangkan produk peternakan itu adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh sektor peternakan atau hewan ternak. Contohnya apa, Pak? Contohnya yaitu tadi ada susu, daging, dan telur. Nah, secara garis besar, produk peternakan itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada produk utama dan ada produk sampingan. Jadi dia secara garis besar ada dua produk ya. Ada produk utama dan ada produk sampingan. Nah, apa yang dimaksud dengan utama dan apa yang disebut dengan sampingan? Ini utama itu yang paling diutamakan. Sedangkan sampingan itu sebenarnya dia tidak diharapkan kehadirannya atau tidak diinginkan. Hanya saja kalau kita olah dia bisa menjadi atau memberikan nilai tambah. Jadi kalau produk utama itu maksudnya adalah produk yang kehadirannya sangat dinanti-nantikan dan dia memiliki nilai yang tinggi. Nah, apa contoh dari produk utama? Produk utama ada 3. Yang pertama ada susu, yang kedua ada telur, dan yang ketiga ada daging. Iya Bu, duluan Bu. Nah, selanjutnya produk sampingan yang saya sampaikan tadi, sebenarnya produk sampingan ini tidak diharapkan kehadirannya. Hanya saja dia bisa memiliki nilai tambah kalau produk sampingan itu kita olah. Ya, ingat ya kata kuncinya ya, nak. Kalau produk utama itu kehadirannya sangat diharapkan dan dia memiliki nilai tambah, itu produk utama. Sedangkan produk sampingan, dia itu produk yang kehadirannya sebenarnya tidak diharapkan, tetapi masih memiliki nilai tambah kalau kita olah. Contohnya apa? Kalau produk sampingan, yang pertama ada kotoran ternak, yang kedua ada urin, yang ketiga ada bulu, yang keempat ada tulang, maaf ini ya salah tulis, dan lain-lain. Yang mana ini semua mungkin kalau kita melihat proses pengolahan produk utama, kotoran ternak pasti dibuang, urin pasti dibuang, bulu pasti dibuang, tulang pasti dibuang. Tetapi, nah produk-produk sampingan ini masih memiliki nilai tambah jika kita olah dengan maksimal. Contohnya gimana? Contohnya kotoran. Kotoran, nah, kalau kita olah menjadi kompos atau pupuk organik, kemudian kita jual ke tukang bunga atau ke petani, maka dia akan memberikan nilai tambah bagi kita. Urin ternak, sebenarnya dibuang, tetapi bisa juga jadi apa Pak? Jadi pupuk cair organik juga, kemudian bisa jadi biogas. Kalau misalkan itu kita olah, kemudian kita jual ke orang, dia bisa memberikan nilai tambah untuk kita. Nah, bulu, kalau kita sedang main atau kita sedang memotongkan ayam di tempat pemotongan ayam, pasti bulunya itu dibuang. Tapi sebenarnya bulu itu bisa kita olah juga. Jadi apa Pak? Misalkan jadi bunga, kemudian jadi tepung bulu dan sebagainya. Setelah itu diolah, kemudian kita jual, dia bisa memberikan nilai tambah. Nah, ini pengertian seputar tentang produk peternakan. Ya, produk peternakan adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh sektor peternakan atau hewan ternak. Secara garis besar, produk peternakan dibagi menjadi 2, yaitu produk utama dan produk sampingan. Produk utama itu ada produk yang kehadirannya sangat ditunggu-tunggu dan memiliki nilai jual atau nilai ekonomi yang tinggi. Contohnya ada daging, susu, dan telur. Sedangkan produk sampingan ada produk yang kehadirannya tidak dinanti-nantikan, tapi masih memberikan nilai ekonomi jika kita olah dengan baik. Contohnya ada kotoran, ada urin, bulu, tulang, dan lain-lain. Kita lanjut ya nak. Nah, produk, sekarang kita masuk ke jenis-jenis produk utama pada peternakan. Produk utama pada peternakan itu ada telur, ada daging, dan ada susu. Nah, yang pertama telur. Telur ini adalah bakal calon embrio dari hewan unggas ataupun kelas apes atau burung ya. Jadi telur ini hanya dimiliki oleh, kalau di peternakan dia hanya dimiliki oleh kelas unggas atau apes ya.
Dan dia telur ini berfungsi sebagai calon bakal individu baru atau calon bakal embrio. Karena dia akan menetas menjadi embrio baru. Tetapi ada telur yang digunakan juga untuk telur konsumsi. Ini telur. Nah, yang berikutnya daging. Daging semua hewan ternak menghasilkan, baik itu daging ayam, daging sapi, kemudian daging kambing, daging domba, semua menghasilkan. Kemudian susu. Nah, susu ini adalah cairan ya, hasil sekresi dari ternak ruminansia atau ternak yang berlambung 4. Kemudian dia masih memiliki nilai gizi yang tinggi. Ciri-cirinya berwarna putih, kemudian dikeluarkan melalui ambing. Nah, perbedaan telur dan susu, kalau tadi daging dimiliki oleh semua ternak, baik itu unggas, kemudian ruminansia, tapi kalau di telur, itu hanya dimiliki oleh unggas, ya. Sedangkan susu juga hanya dimiliki oleh ternak ruminansia. Unggas tidak menghasilkan susu karena dia bukan mamalia. Sedangkan ruminansia dia adalah mamalia, dia menghasilkan susu. Ciri-ciri susu itu dia harus dikeluarkan melalui ambing. Maka ada orang yang bilang, yuk kita minum susu kedelai. Padahal kedelai itu tidak dikeluarkan, susu kedelai itu tidak dikeluarkan dari ambing, maka itu bukan disebut dengan susu kedelai. Salah ya nak, harus paham sampai di sini. Kita tidak boleh menyebut susu kedelai itu sebagai susu, tapi kita harus menyebut susu kedelai itu sebagai soya. Karena cairan putih yang dihasilkan oleh susu dari kedelai itu atau soya kedelai itu bukan berasal dari ambing, bukan dari ternak atau hewan mamalia, dari tumbuhan. Tidak ada tumbuhan yang memiliki ambing. Maka kita ganti dari sebutan susu kedelai menjadi soya kedelai. Nah ini. Nah, saya akan membahas dari 3 produk utama ini, kita akan lebih membahas tentang telur. Sampai nanti kita praktek tentang pengolahan dan membuat telur. Membuat olahan produk peternakan yaitu telur. Ya. Kalau ada pertanyaan anak-anak mohon segera ditulis ditulis di buku, kemudian boleh ditanyakan ke WhatsApp grup. Nah, selanjutnya karakteristik telur. Ada beberapa macam karakteristik telur. 1, telur merupakan produk yang paling istimewa dibandingkan susu, daging. Karena apa? Karena dia memiliki cangkang telur untuk melindungi putih dan kuning telur. Saya akan jelaskan, nak. Jadi dari 3 produk utama yang Bapak sebutkan tadi, itu ada daging, susu, dan telur, maka telur adalah produk yang paling istimewa dibandingkan 2 produk tersebut. Kenapa Pak dia istimewa? Karena dia memiliki kerabang telur untuk melindungi putih dan kuning telur. Coba kita lihat susu. Susu tidak ada yang melindungi, dia hanya bentuk cairan aja. Jadi kalau kita letakkan di suhu ruangan lebih dari 4 jam, maka susu itu akan basi. Karena produk peternakan ini mudah diserang oleh mikroorganisme, ya. Akan mudah diserang oleh bakteri yang menyebabkan pembusukan. Maka kalau kita letakkan susu, telur, kemudian daging di suhu ruangan lebih dari 4 jam misalkan, yang akan mampu bertahan lama itu adalah telur. Telur kalau kita letakkan di suhu ruangan itu mampu bertahan selama 2 minggu. Tetapi kalau daging dan susu kita letakkan di suhu ruangan, dia akan mampu bertahan tidak sampai 5 jam. Dia akan busuk atau rusak, ya. Ini karakteristik telur yang pertama, keistimewaan telur yang pertama. Yang kedua, memiliki nilai gizi tinggi untuk memenuhi kebutuhan gizi manusia. Jadi, nah, gizi telur itu sangat tinggi dibandingkan juga dengan produk-produk peternakan yang lain, ya. Ini bisa kita lihat di mana proteinnya itu sebesar 12,8 gram, kemudian lemaknya itu 11,3 gram, karbohidratnya 0,7 gram, dan nutrisi lainnya seperti vitamin dan kalsium. Nah, di mana semua nilai gizi yang ada pada telur ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi manusia. Ini karakteristik telur yang kedua.
Yang ketiga, memiliki banyak jenis telur. Jadi di dunia ini, telur itu banyak ragamnya dan banyak jenisnya. Seperti telur ayam kampung. Ini mungkin kita sudah sangat familiar ya dengan telur ayam kampung. Karena mungkin di rumah ada pelihara 1 ekor ayam kampung, kemudian bertelur, kita sering lihat ya telur ayam kampung. Kemudian ada telur ayam Eropa. Nah, kalau misalkan yang sering kita konsumsi, kita belanja atau kita beli di kedai-kedai, itu adalah telur ayam Eropa ya. Kemudian ada telur itik atau telur bebek, kemudian ada telur puyuh dan unggas lainnya. Unggas lain itu seperti apa, Pak? Ada kalkun, kemudian ada burung-burungan, semua jenis burung, telurnya itu sebenarnya bisa dikonsumsi oleh manusia. Jadi banyak ragamnya kalau untuk telur ya. Ini karakteristiknya dan keistimewaan telur juga. Nah, yang keempat, telur dapat diolah menjadi berbagai macam produk pangan. Jadi dari 1 butir telur, kemudian kita bisa mengolah dari beberapa jenis produk pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi manusia. Seperti apa? Seperti telur asin yang mungkin nanti akan kita praktekkan di materi selanjutnya. Kemudian ada telur omelet, kemudian ada telur rendang dan lain-lainnya. Bahkan banyak sekarang jajanan street food ya, atau jajanan pinggir jalan yang berbahan dasar itu telur. Jadi kita mampu menganeka-ragamkan atau mengolah beberapa bentuk jenis produk pangan manusia berbahan dasar dari telur. Nah, oke, kita sampai demikian materi dari Bapak pada pagi hari ini. Mohon dicatat ya, dicatat di buku prakarya. Kemudian jika ada yang tidak paham, tolong ditanyakan melalui WhatsApp grup pembelajaran daring ya. Harapannya semua anak bisa aktif bertanya tentang produk peternakan ini, dan akan jika banyak yang bertanya maka semakin aktif kelas kita. Walaupun kita belajar di rumah harus tetap semangat ya nak. Selanjutnya kita masuk ke yang keempat, yaitu tugas dan refleksi. Tugasnya cuma 1 nak. Yang pertama 1 ya. Silakan pilih salah satu jenis telur. Nah nak, kamu yang saya sebutkan tadi, ini kan ada telur ayam kampung, kemudian telur Eropa, ada telur itik, puyuh, unggas, dan telur burung lainnya. Ya, kalian pilih salah satu aja nak. Kalau boleh pilih ayam kampung, Eropa, itik, puyuh, atau unggas lainnya. Silakan pilih salah satu aja ya. Selanjutnya, cari informasi setelah kalian pilih 1 telur tadi nak. Kalian cari informasi tentang telur tersebut. Apa aja Pak yang dicari informasinya? Yang pertama, warna telurnya, kemudian dia berasal dari unggas apa, kemudian nilai gizinya berapa, kemudian bisa diolah menjadi apa aja, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa. Mencari informasi sebanyak mungkin ya. Cari informasinya. Selanjutnya buatlah infografis. Nah, buatlah infografis. Pak, infografis itu apa ini? Infografis kalian boleh lihat di materi saya, nak. Infografis itu adalah sebuah informasi. Tadi kan saya suruh cari informasinya. Kemudian disajikan dalam bentuk grafik, angka, cerita, atau gambar visual yang menarik. Nah, jadi infografis itu setelah kita dapat informasinya, kemudian kita tulis ya, nak. Tulis di sebuah kertas. Nah, ini kalian saya suruh di kertas jeruk. Buat sekreatif mungkin. Boleh menampilkan gambar, karena di infografis itu boleh ada gambar, boleh ada grafik, boleh ada tulisan yang menarik, semenarik mungkin, buat sekreatif mungkin, ya nak. Dibuat di kertas jeruk dan ditulis tangan, tidak boleh diketik. Misalkan ngeprint dari internet, kalian gunting, kalian tempel di kertas jeruk, tidak boleh ya nak. Ini ditulis tangan, karena saya mau menilai kualitas tulisan tangan kalian ya. Kalau diketik sudah biasa, ini saya mau lihat kita harus membiasakan menulis tangan supaya tulisan tangan kita tuh cantik. Dan kalian taruh di situ gambarnya secantik mungkin. Kemudian apalagi setelah taruh gambar, taruh infografisnya, taruh warnanya digambar. Silakan sekreatif mungkin. Dan berikan informasi menarik terkait telur yang kalian pilih tersebut. Nih ya, ini contoh infografis. Yang tadi pengertian infografisnya.
Yang ini contoh infografis tentang nastar. Nastar ya, atau kue nanas. Nah, ini ada gambar nanasnya, ini ada gambar kue nastarnya. Kemudian ini ada penyebarannya ya. Ternyata kue nastar itu berasal dari Asia Tenggara. Ada dari Indonesia, ada dari Singapura, dan ada dari Malaysia. Kemudian ini bahan-bahannya apa saja. Ini ada telur, ada mentega, ada tepung, kemudian dan sebagainya. Nah, ini disajikan kapan saja. Oh, ini ternyata ada disajikan waktu Idul Fitri, waktu Imlek, dan waktu Natal. Jadi inilah infografis, nah, semua lengkap. Tapi dia ketika orang melihat infografis kalian itu dia menarik gitu. Ada gambarnya, ada gambar negaranya, ada gambar nanas dan sebagainya. Jadi kalian nanti seperti itu ya untuk infografis tentang telur. Jadi ada gambar telurnya, ada gambar negara penghasil telur tersebut di mana, kemudian ada gambar nutrisi telurnya itu apa aja gitu. Buat sekreatif mungkin. Ya nak, ini tugasnya yang pertama. Ya. Selanjutnya ini tugas yang kedua yaitu tentang refleksi. Nah, kita membiasakan di proses pembelajaran yang diamanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta riset dan teknologi pendidikan tinggi Republik Indonesia bahwa sekarang pembelajaran itu harus mengedepankan merdeka belajar. Nah, salah satu merdeka belajar yang dicanangkan itu adalah semua murid harus merefleksikan apa yang sudah mereka lakukan, termasuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, jadi refleksi. Pak, refleksi itu apa? Refleksi itu nih gini, nak. Apa yang kamu lihat, ya? Apa yang kamu lihat menggunakan panca indera kita, yaitu mata, ya. Kemudian yang kamu rasakan dan apa yang kamu akan kerjakan setelah kita proses pembelajaran prakarya ini kita lakukan. Boleh dibuat dalam bentuk video, TikTok, ataupun secara manual ditulis di buku tulis dan dikumpulkan nanti saat pembelajaran tatap muka. Yang untuk video, kalian boleh buat testimoni refleksi saya, ini saya contohkan ya, nak. Refleksi saya pembelajaran prakarya pada pagi hari ini yang saya lihat adalah Pak Yuda menjelaskan dengan baik dan saya juga melihat materi Pak Yuda dengan baik. Kemudian yang saya rasakan, saya rasanya senang walaupun pembelajaran di dalam secara daring atau di dalam rumah tanpa tatap muka, saya tetap merasakan senang dan antusias untuk mengikuti pembelajaran prakarya ini. Dan yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat infografis semenarik mungkin. Itu refleksi saya pada pagi hari ini. Terima kasih. Ini contoh refleksi ya, nak. Boleh dibuat dalam bentuk video atau TikTok atau ditulis secara manual. Nah, kalau yang video dan TikTok itu boleh diunggah di Facebook kalian atau media sosial kalian masing-masing. Yang berteman dengan saya boleh di-tag ke Facebook saya, ya. Mungkin demikian proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya sangat senang pembelajaran ini kita lakukan walaupun di dalam rumah dan saya tetap semangat, ya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya dan jangan menunda-nunda karena menunda-nunda itu tidak baik untuk ke depannya, nak, atau untuk performance kita. Jadi silakan apa yang bisa dikerjakan hari ini jangan menunggu untuk hari esok. Demikian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dan apabila ada yang perlu didiskusikan atau yang kurang jelas dan harapannya ada. Silakan tulis di grup WA. Tanya sebanyak-banyaknya, kita akan diskusi di grup WA tersebut. Terima kasih. Sekali lagi saya akhirin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Mana ya?
Bu, ini tapi mana ya, Pak? Bu, lihatnya kayak mana hasilnya? Hasilnya kayak mana? Seperti itu. Coba, Bu. Iya, Pak. Aku masih recording. Mana? Ih, kayak mana tuh, Bu?